laksanakan kemarin itu sebagai keputusan rapat syuriah, rapat harian syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Ya. Memberhentikan misalnya salah seorang wakil sekjen itu rapat harian syuriah tidak bisa. Memberhentikan misalnya ketua lembaga rapat harian syuriah tidak bisa, apalagi ketua umum. Jadi maka kalau kemudian rapat harian syuriah ini menyatakan atau membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum, maka itu tidak sah. Iya, jadi hari ini nih Lip, batas penentuan usai 3 hari gitu. Ya kan, terjadi perdamaian justru di hari ini. Oh, Masya Allah, tabayunnya luar biasa. Tetap tabayun kalau kata Ayah ya tadi ya. Itu dia, jadi Mas Yusa kalau melihat nih, ini kan batas terakhir nih. Jadi akankah kemudian syuriah akan memutuskan hari ini, akan berbicara bagaimana ketentuannya? Karena kalau dilihat kan Gus Yahya cukup santai menanggapinya, tidak akan mundur, ini tidak punya legal standing, kayak nggak akan ada perubahan gitu. Mekanismenya akan seperti apa? Ya, kalau dilihat dari bunyi putusannya, kan memang 3 hari itu dihitung dari sejak diterima surat itu, bukan sejak ditandatangani kan. Nah, pertanyaannya apakah Gus Yahya sudah menerima secara formal, kan ini juga masih debatable, karena ada juga argumentasi yang menganggap tanda tangan itu tidak sah misalnya kan, karena tanda tangan manual. Nah, tapi anggaplah Gus Yahya sudah menerima dan hari ini adalah deadline terakhir. Tapi menurut saya bunyi putusan itu juga katakanlah hari ini Gus Yahya tidak bersedia mundur, maka rapat harian syuriah tidak perlu dilakukan lagi untuk merespon tidak bersedianya Gus Yahya mundur. Kenapa? Karena itu otomatis kan. Kan pertanyaannya tadi apakah rapat harian itu yang akan memutuskan Gus Yahya mundur itu yang dimaksud apakah rapat harian selanjutnya ataukah rapat harian yang sudah dilaksanakan? Karena kalau kita lihat bunyi putusannya tidak ada. Kalau bahasanya atau redaksinya adalah pengurus harian syuriah akan melaksanakan rapat harian, berarti yang dimaksud adalah rapat yang akan dilaksanakan. Ini kan enggak. Tapi bunyi putusannya kan tidak. Jadi menurut saya itu otomatis. Jadi kalau Gus Yahya tidak bersedia mundur, automatically ya sudah dilengserkan. Nah, tapi kan pertanyaan berikutnya kan siapa penggantinya, mekanisme seperti apa? Muktamar kan masih lama, masih 1 tahun lagi. Ya, kalau ada dualisme atau konflik semacam ini, yang dibayangkan oleh publik itu ada yang disebut dengan luar biasa. Entah muktamar luar biasa ataupun apapun itu judulnya, tapi kalau ini ada muktamar luar biasa, ya tentu syarat formilnya tidak gampang. Karena memang harus misalnya memenuhi unsur persetujuan dari pengurus-pengurus PBNU yang saya kira cukup luar biasa banyak, yang jumlahnya itu bisa ratusan. Jadi itu yang sebenarnya masih menjadi teka-teki, karena per hari ini ada 2 basis legitimasi secara politik yang dimiliki masing-masing pihak. Syuriah mengatakan bahwa per hari ini Ketua Umum PBNU itu harus mundur ataupun dimundurkan, tapi pada saat yang bersamaan per hari ini juga Ketua Umum PBNU mengatakan bahwa itu tidak valid dan tidak punya legal standing. Itulah yang kita sangat layak untuk tunggu, karena belum ada sepertinya di PBNU itu expose terkait dengan soal bagaimana cara mengatasi konflik internal. Kalau partai jelas ada undang-undang yang terkait dengan konflik internal partai yang disebut dengan Mahkamah Partai. Jangan-jangan sebenarnya PBNU itu punya mekanisme untuk menyelesaikan konflik internal. Misalnya mekanisme terkait dengan Mahkamah PBNU atau Mahkamah apapun judulnya. Sehingga mencoba untuk melakukan mediasi terkait dengan, saya nggak tahu kalau soal itu, karena saya bukan pengurus PBNU. Karena sekalipun saya ngaku-ngaku orang NU sejak di kandungan, belum pernah menjadi pengurus PBNU. Ya. Kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik, ada tidak mekanisme di internal PBNU untuk mengakomodasi 2 belah pihak yang sebenarnya per hari ini sama-sama ngotot, paling sah, paling otoritatif untuk disebut sebagai legitimate keputusan politiknya. Pentingnya untuk mengelola konflik internal organisasi ini bagi saya adalah supaya ini tidak berlanjut pada jalur hukum, gugat-menggugat, ya ada yang disebut dengan islah
secara politik, secara organisasian menjadi penting. Tapi overall PBNU kali ini memang begitu banyak ya sorotan-sorotan yang berkembang. Mulai yang terkait dengan soal izin tambang, kemudian juga ada persoalan yang terkait dengan Mas Yuzak tadi itu loh, yang terkait dengan haji dan seterusnya. Bagi saya ini adalah ujian bagi sebuah organisasi ormas Islam terbesar di Indonesia. Pertama adalah untuk menjaga integritasnya ya, sebagai organisasi yang memang sebagai wadah dari Jam'iyah kaum Nahdliyin yang saya kira memang secara mayoritas banyak di Indonesia. Tapi bagi saya secara prinsip di tengah dualisme semacam ini, yang perlu diperhatikan adalah suara-suara Jam'iyah dan kemudian aktivitas-aktivitas di daerah yang pastinya ini akan terdampak bagaimana PCNU yang ada di daerah pasti akan terkonfirmasi, akan terganggu. Karena misalnya kalau ada kawan-kawan PCNU, baru muscap, baru pergantian kepengurusan, ada struktur yang baru, tapi tidak ada SK yang ditandatangani oleh 4 orang, ada ketum, ada sekjen, ada bendahara, satunya lagi itu adalah unsur dari ASA misalnya. Kalau itu tidak ada, maka PCNU di bawah ini tidak bisa melakukan aktivitas apapun selain pengajian, mungkin selain nggak akan berjalan juga kan roda kinerjanya begitu itu loh. yang kemudian perlu dipikirkan. Di elit biarkanlah ini terjadi, segera cari solusinya. Tapi yang perlu dipikirkan adalah jam'iyah di bawah ini, biar segera untuk melakukan fungsi-fungsi strukturalnya sebagai aksentuasi bagaimana dia semakin rekat dengan masyarakat. Baik, Mas Yusha, kalau tadi juga Mas Adi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kan ini kan kisru ini kan sudah menjadi konsumsi publik. Bagaimana kemudian citra sendiri dari PBNU terkait juga dengan konflik ini? Apakah tidak ada pihak-pihak yang kemudian mencoba untuk ikut meredam konflik ini seperti itu? Ya, kalau kita tarik ke arena pertempuran politik ya, sebetulnya mundur atau tidak, karena basis legitimasi moral kepemimpinan Gus Yahya sudah rontok, sebetulnya hari ini Gus Yahya sudah kalah. Nah, kenapa? Karena dalam persepsi politik, siapa yang terlihat bertahan dan siapa yang terlihat didesak oleh mundur, itu sudah cukup memperlihatkan siapa yang menang dan siapa pecundang. Maka karena Gus Yahya tidak punya pilihan lain kecuali melawan, itu soal lain. Tapi hari ini ya kita lihat, kalau kita tarik ke wilayah misalnya rivalitas antara Caimin dengan Gus Yahya sebelumnya, ya hari ini tentu Caimin yang mendapatkan panggung atau sentimen positif lah, atau menang lah narasinya kan itu kalau kita tarik ke pertempuran politik kan. Nah, di luar itu akar masalahnya sebetulnya kalau tadi disebut masalah Zionisme, kemudian dugaan misalnya aliran dana haji misalnya, saya kira itu covering issue ya. Tetapi akar masalahnya sebetulnya adalah kebergantungan NU secara kelembagaan yang cukup akut selama puluhan tahun, terutama dalam relasinya terhadap negara. Sehingga kalau kita bandingkan vis-a-vis dengan Muhammadiyah misalnya, Muhammadiyah relatif mandiri, sehingga godaan-godaan politik terutama itu bisa dinetralisir dengan cukup rapi, sehingga terlihat memang meskipun Muhammadiyah seksi, tapi tarik-menarik kepentingan atau faksi politiknya kan cukup dinamis ya, itu tidak dia, sekencang karena kan ketergantungan di NU, kan? politis itu yang kemudian saat ini menjadi sorotan publik juga kan, dan juga dipertanyakan mengapa Gus Yahya tidak merespon alasan-alasan ini kemudian dinormalisasi sehingga tidak menjadi besar di publik, tidak menjadi liar gitu. Nah, makanya kalau soal Zionisme kan itu sudah dibantah oleh Gus Yahya, bahkan Gus Yahya pun meminta maaf kepada masyarakat, itu sudah diklarifikasi secara terbuka. Tapi terhadap poin 2 tadi, tata kelola keuangan yang diduga bermasalah, nah ini kan menimbulkan spekulasi-spekulasi liar kan. Salah satunya kan jangan sampai misalnya kasus haji yang sekarang sedang dibidik itu kemudian menyeret misalnya organisasi NU, kan ini merugikan marwah NU kan. Tentu ini kan mestinya panggung yang cukup relevan bagi Gus Yahya untuk melakukan klarifikasi secara terbuka supaya tidak memunculkan spekulasi-spekulasi liar. Tetapi juga kalau kemudian kita melihat bagaimana hasil dari pertemuan semalam bahwa Charles Horan Taylor sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional juga telah dicopot. Artinya apakah ini juga merupakan salah satu upaya untuk kemudian meredam isu-isu pemakzulan dari Gus Yahya sendiri begitu? Ya, itu rangkaian dari pola perlawanan Gus Yahya kan. Nah, pertanyaan pentingnya kenapa pelengseran Gus Yahya kok tidak dilakukan melalui mekanisme muktamar loop misalnya kan? Karena muktamar loop menurut saya berbiaya tinggi, kosnya tinggi. Kan ini butuh mobilisir dukungan kan, terutama dari PWNU, PCNU dan segala macam. Nah, membutuhkan dukungan dana yang besar. Nah, makanya forum yang digunakan adalah forum Suriah, karena Suriah apapun konteksnya dia adalah
institusi tertinggi di PBNU, dan putusannya menurut saya dalam kultur NU ya apapun harus dipatuhi, bersifat final dan mengikat. Apalagi dalam kultur Nahdliyin itu suara Kiai Hos memang sangat didengar. Intinya satu lah, bahwa basis legitimasi moral kepemimpinan Gus Yahya ya hari ini rontok dengan keluarnya risalah putusan rapat harian Suriah itu. Tapi jadi publik jadi bertanya-tanya kalau mendengarkan apa yang Mas bisa sampaikan. Ini memang betul-betul real permasalahan yang terjadi karena roda kinerjanya macet dan juga kemudian dampaknya kemana-mana, atau memang politis semata, Mas Adi? Ya, kalau bagi saya sebenarnya Maria, Philip, secara prinsip apa yang terjadi pada hari ini soal risalah pemberhentian atau meminta supaya Ketua Umum PBNU itu selesai. Ini saatnya sebenarnya NU itu melakukan refleksi ya secara signifikan. Back to hitoh, yaitu berpikir tentang keumatan, tentang keagamaan, dan tentang keislaman. Kalau kita mau mengikuti perjalanan PBNU belakangan, ya 15-20 tahun belakangan, ini memang wajah-wajahnya itu sangat identik dengan wajah-wajah politik dan wajah-wajah kekuasaan. Dan bahkan kalau kita membaca argumentasi risalah yang dikeluarkan oleh Suriah, ini sama sekali tak ada kaitannya dengan pembinaan yang terkait dengan umat dan keislaman dan keagamaan dan masyarakat. Tidak ada. Ini menyangkut soal tata kelola keuangan. Ini menyangkut soal bagaimana kredibilitas moral dan nilai yang terkait dengan figur Zionis yang diundang. Adalah hal-hal yang selama ini sama sekali tidak sesuai dengan core PBNU ataupun Nahdliyin. Karena yang kita tangkap bahwa PBNU itu adalah instrumen organisasi yang paling tinggi secara struktural. Tujuannya adalah untuk membina umat, membina bangsa, supaya cerdas, supaya soleh, supaya pintar. Dan tidak ada unsur-unsur hingar-bingar yang ada kaitannya dengan politik, ekonomi, bisnis, dan seterusnya. Karena secara prinsip, kaum Nahdliyin hanya ingin bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama itu hati dan pikirannya adalah untuk membina umat dan bukan untuk yang lainnya. Itulah yang saya sebut sebagai pentingnya untuk kembali ke hitoh. Jadi nuansa pembinaan dan empowering umat dan keagamaannya itu mesti harus diletakkan di atas segala-galanya. Karena yang diributkan soal persepsi publik terhadap PBNU yang kadang oke, itu negatif. Apa juga soal penerimaan terkait dengan izin pengelolaan tambang, terkait dengan sejumlah kasus-kasus tertentu yang terindikasi misalnya terlibat secara struktural yang per hari ini mungkin sedang ditunggu oleh publik. Itu adalah aura-aura yang memang negatif belakangan ini muncul, sesuatu yang memang dulu mungkin tidak pernah dibayangkan oleh publik. Bahwa yang ditahu itu adalah PBNU adalah institusi ini suci, ini adalah institusi memang tidak pernah terkait dengan hingar-bingar, fokusnya terkait umat, gitu kan? umat aja, umat yang utama. Bursa ketum nih kayaknya. Ngomongin umat nih. Oke, mungkin Mas Ishak juga terakhir, bagaimana kemudian dampak negatifnya jika kemudian konflik ini terlalu berkepanjangan dan tidak selesai dengan cepat? Harus bagaimana, Mas? Harus seperti apa? Iya, konflik itu tidak selamanya negatif kan. Kalau di manage dengan baik ya tentu kan bisa menambah pematangan organisasi. Tapi melihat anatomi konflik yang terus berulang, sepertinya memang sel-sel konflik itu sampai hari ini belum tuntas, belum mati. Apalagi kalau kita tarik mundur ke muktamar sebelumnya dan sebelumnya. Jadi memang betul ada dualisme itu ya? Bahwa manuver kudeta terhadap kepemimpinan Gus Yahya, kita lihat misalnya tidak berperannya faksi Kiai Said di gerakan kudeta sekarang ini, atau tidak aktifnya kubu Caimin misalnya kan. Tetapi kan yang saya katakan tadi, persepsi politik cukup mengatakan bahwa siapa yang didesak mundur dan siapa yang terlihat bertahan, sebetulnya itu sudah cukup memperlihatkan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Kan meskipun akhirnya belum ada nih, titik akhirnya belum ada nih, belum makanya jelas kan nih. Rekonsolidasi PBNU kalau Gus Yahya kemudian menyerukan itu, ya tentu harus cepat dilakukan. Ya rujuk lagi lah. Kan ketua umumnya berantem sama sekjen berantem sama Bendum, Tamfidia berantem sama Surya. Nah sekarang waktunya kan mereka duduk bareng, ngopi bareng, selesaikan bersama. Karena apapun konteksnya, NU ini kan aset bangsa. Itu dia. Kontribusinya sudah sangat besar sekali. Umat dibuat bingung ya. Ini kita harus panutan kita bagaimana kalau berkonflik semua ini, kita kan lagi-lagi kitoh dari PBNU itu harus kemudian dikembalikan kepada tempatnya. Kita berharap kemudian kasus ini menemukan titik akhir hari inilah ya, paling tidak kemudian ada respon dari kedua belah pihak. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih. Terima kasih. Malu ditonton umat.